Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Selamat sore. Perkenalkan, saya Primo Di Julio dari program studi S1 Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan yang sangat cerah ini, izinkanlah saya mempresentasikan sebuah karya berupa project based learning mata kuliah rekayasa material dengan judul hubungan desain, material, dan proses pada industri karoseri pembuatan dan perakitan bodi bus antar kota, antar provinsi. Bagaimana sih hubungan antara ketiga hal tersebut? Marilah sama-sama kita simak video berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara desain, material, dan proses dengan contoh sebuah studi kasus yang kita ambil, yaitu perakitan pada bodi bus antar kota, antar provinsi yang memiliki dimensi yang cukup besar di industri karoseri. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita ulas dulu sedikit apa itu desain, material, dan proses. Desain, material, proses adalah elemen-elemen kunci dalam banyak proyek atau produk. Mereka saling memiliki keterkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Poin yang pertama yaitu adalah desain. Desain sendiri memiliki pengertian dan makna, sebuah tahap awal dalam mengembangkan produk atau proyek. Desain sendiri melibatkan pemilihan bentuk, fungsi, estetika, dan spesifikasi secara keseluruhan. Desain menerjemahkan sebuah ide atau ide baru atau kebutuhan pasar ke dalam informasi yang bersifat secara rinci dari mana produk itu tersendiri diproduksi. Desain mempengaruhi pemilihan material dan proses, seperti contohnya adalah ketebalan dinding dalam desain yang mempengaruhi kekuatan material yang dibutuhkan. Kebutuhan harus diidentifikasi sebelum bisa dipenuhi. Hal ini sangat penting untuk merumuskan pernyataan mengenai kebutuhan. Desain sendiri memiliki beberapa syarat agar terbentuk dan terciptanya sebuah desain. Syarat yang pertama yaitu persyaratan secara kinerja. Persyaratan kinerja menjelaskan mengenai atribut komponen yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Atribut ini dijelaskan dalam bentuk sifat mekanik, elektromagnetik, thermal, secara optik, fisis, kimia, elektrokimia, dan kosmetis. Persyaratan desain yang kedua yaitu persyaratan mengenai keandalan. Keandalan komponen mengacu kepada kemampuannya untuk berfungsi selama periode penggunaan tertentu. Kondisi penggunaan yang dimaksud adalah paparan dari suhu, lingkungan, kelembapan udara, air, garam, dan getaran. Persyaratan desain yang ketiga yaitu persyaratan mengenai ukuran, bentuk, dan massa. Bentuk yang didesain harus memiliki ukuran dan sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Syarat desain yang keempat yaitu biaya. Biaya pembuatan desain atau komponen tergantung pada material yang menyusun komponen itu. Proses manufaktur yang digunakan, apakah komponen dibuat khusus, kuantitas material atau komponen yang dibeli, dan kualitas material. Manufaktur dan perakitan berupa standar industri. Yang pertama, ada banyak persaingan dalam setiap industri, dan dalam upaya untuk menghasilkan laba yang sehat, beberapa perusahaan cenderung mengambil jalan pintas dibanding perusahaan lain. Namun, di banyak sektor, jalan pintas tersebut kerap merugikan produk dan keselamatan penggunanya. Standar di suatu industri berarti akan ada pedoman, spesifikasi, dan konsistensi.
Konsistensi akan mencakup produk, proses yang digunakan, layanan, dan bahan. Ini memastikan bahwa setiap area proses sesuai dengan tujuan uniknya. Manfaat dari standar industri sendiri adalah baik cara kerja yang berstandar internasional maupun berstandar industri memberikan manfaat yang sama bagi seluruh perusahaan. Secara umum, standar membawa keselamatan yang lebih tinggi bagi konsumen, klien, tenaga kerja, nilai dalam hal daya saing, pengenalan mengenai inovasi, hubungan yang lebih kuat dengan klien dan pemasok, perjanjian dan kewajiban kontrak yang disederhanakan. Standarisasi dan inovasi tampaknya adalah kebalikan dari inovasi dan kreativitas yang dapat berkembang. Namun, standarisasi berkontribusi dalam pengembangan yang penting banyak di industri. Standarisasi menawarkan peningkatan praktik bisnis dan teknologi inovatif yang menyeluruh. Standar industri sendiri adalah, yang pertama, adalah standar dan kepatuhan. Dalam hal manufaktur, sebagian besar harus mematuhi standar sektor tertentu, nasional dan internasional. Dalam hal ini, standarisasi merupakan suatu cara mengendalikan dan mendukung perusahaan agar mematuhi peraturan, persyaratan, serta aturan-aturan lain. Standarisasi berarti bahwa kepatuhan bukanlah suatu pilihan, melainkan penting untuk melakukan bisnis. Standarisasi yang kedua yaitu standarisasi untuk pengurangan limbah. Ketika semua tim dan perusahaan melakukan tugas dengan cara yang sama, akan lebih mudah untuk menyoroti area yang dapat ditingkatkan dan mengurangi jumlah bahan limbah yang dihasilkan. Bukan hanya tentang produk limbah, ini juga membantu mengurangi jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Efisiensi yang lebih tinggi yang diberikan oleh standar industri mengarah pada pengurangan limbah, dan pengurangan limbah dapat membantu dalam peningkatan jumlah produk. Standarisasi yang ketiga yaitu standarisasi mengenai kualitas dan prediktabilitas. Memiliki standar industri, setelah semua masukan dan keluaran pekerjaan Anda terstandarisasi, maka akhirnya akan dapat lebih diprediksi. Prediktabilitas ini berarti pelatihan tim, konfigurasi teknologi baru, dan prediksi skala waktu menjadi lebih mudah dilakukan. Semua orang tahu apa yang harusnya menjadi hasil dan lebih mudah untuk melihat kapan atau ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki. Syarat yang berikutnya yaitu peraturan pemerintah dan persyaratan kekayaan intelektual. Dalam desain, pemerintah sendiri mengatur melalui undang-undang mengenai desain yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Desain Industri, dan dikuatkan lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dan yang terakhir, ada persyaratan yang berkelanjutan. Baiklah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian desain dan standarisasi desain, desain sendiri memiliki tujuan dan fungsi. Fungsi desain adalah sebagai gambar awal tentang suatu produk yang akan diciptakan oleh seorang engineer atau perancang. Konsep desain harus mencakup pemahaman tentang tujuan utama proyek atau produk tersebut, bagaimana produk itu akan berfungsi. Misalnya, jika merancang sebuah kursi, tujuan utamanya adalah menjadikan terciptanya suatu produk memiliki aspek kenyamanan, keindahan, dan keamanan. Poin berikutnya, estetika desain. Konsep estetika desain mencakup unsur-unsur estetika seperti gaya, bentuk, warna, dan tekstur. Hal ini mencerminkan bagaimana produk atau proyek tersebut akan terlihat dirasakan. Desain yang baik selalu memperhatikan nilai keindahan,
keberadaan suatu desain tersebut. Dan poin yang kelima adalah proses desain. Proses mekanis berhubungan dengan prinsip-prinsip fisika, berfungsi secara tepat, dan produksi sistem mekaniknya. Tahapan utama adalah desain mekanik yang baik dan tata cara pemilihan material dan proses. Oleh karena itu, harus dikembangkan sebuah metodologi untuk memilih material dan proses yang berkaitan dengan desain dan persyaratan fungsional desain sebagai input. Desain mengubah input menjadi output. Contohnya, sebuah motor listrik mengubah listrik menjadi energi mekanik. Penempaan membentuk kembali material, alarm pencuri mengumpulkan informasi dan mengubahnya menjadi suatu kebisingan. Dalam pendekatan ini, sistem dipecah menjadi subsistem yang saling berhubungan dan masing-masing melakukan fungsi tertentu. Peraturan yang dihasilkan disebut fungsi struktur atau fungsi dekomposisi sistem. Itulah penjelasan mengenai desain, dan kita selanjutnya akan menjelaskan mengenai material. Konsep material dalam konteks desain mengacu pada pemilihan dan penggunaan bahan atau material tertentu untuk mencapai tujuan desain yang diinginkan. Hal ini sangat penting dalam proses desain karena material yang dipilih akan selalu mempengaruhi fungsi, estetika, kekuatan, ketahanan, biaya, dan bahkan dampak lingkungan dari produk atau proyek yang akan kita ciptakan. Pemilihan material sendiri memiliki beberapa strategi. Strateginya diantaranya yaitu 1. Menentukan persyaratan desain. Menentukan persyaratan desain bertujuan untuk menentukan batasan, tujuan, dan variabel bebas untuk menentukan material. Strategi yang kedua, menyeleksi material sesuai dengan batasan desain. Menentukan dan mengelompokkan material yang bisa atau tidak bisa dipergunakan dalam suatu produk. Yang ketiga yaitu memilih material sesuai dengan tujuan. Produk yang kita buat memiliki tujuan tertentu, pastinya materialnya dipergunakan juga harus memberikan hasil yang terbaik. Strategi yang berikutnya yaitu pertimbangan biaya. Selalu mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan biaya material, termasuk biaya pembuatan serta biaya pemeliharaan. Dalam hal ini, seorang perancang harus memperkirakan suatu biaya yang optimum dan memberikan hasil yang maksimum. Kompatibilitas. Pastikan material yang dipilih kompatibel dengan lingkungan dan komponen lainnya dalam aplikasi. Artinya, material yang digunakan tidak boleh rancu dan saling bertabrakan antar fungsi dan tujuan lainnya. Berikutnya, evaluasi dalam performa. Lakukanlah pengujian dan evaluasi untuk memastikan material ini dapat memenuhi persyaratan performa yang akan kita tetapkan. Strategi berikutnya itulah keberlanjutan. Pertimbangan dampak lingkungan, daur ulang, dan keberlanjutan material yang akan kita gunakan. Berikutnya, sumber daya lokal. Periksa dan pastikan ketersediaan material di daerah atau wilayah kita, terutama jika aplikasi memerlukan material yang harus diimpor. Peraturan dan standar. Pastikan material memenuhi peraturan dan standar yang berlaku, seperti sertifikasi kualitas dan keselamatan. Tidak lupa pula, kita harus berkonsultasi dengan ahli, bekerja sama dengan ahli material atau insinyur yang memiliki pengalaman dalam pemilihan material. Setelah itu, tetaplah kita melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus. Setelah material itu dipilih, pantaulah performa dan kondisinya, dan siap untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Memilih material yang tepat adalah keputusan yang kritis dalam desain dan pembuatan produk. Dapat memberikan dampak signifikan pada keberhasilan proyek tertentu. Pemilihan material sangat penting dalam desain. Material yang berbeda sifat,
fisik dan kimia yang berbeda seperti kekuatan, ketahanan terhadap korosi, konduktivitas, dan berat. Desain harus mempertimbangkan material yang cocok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, baja digunakan dalam konstruksi karena kekuatannya, sementara plastik dapat digunakan dalam produk konsumen karena keringanannya. Diagram ini menunjukkan bahwa pertama, material itu harus tersedia secara terus-menerus, cukup melimpah dan mudah untuk didapatkan agar proses produksi suatu produk atau proyek tidak terhalang karena keterbatasan material. Dan diagram yang kedua, material itu harus memiliki biaya yang cukup murah agar tidak murahan atau berkualitas. Dan yang ketiga, harus memperhatikan sifat-sifatnya. Material harus memiliki sifat fisik yang mampu bertahan lama dan sesuai, serta menyesuaikan dengan proses pengerjaan suatu produk. Poin yang ketiga atau bahasan yang ketiga adalah proses. Proses produksi atau konstruksi akan mempengaruhi bagaimana material itu diolah dan dibentuk menjadi produk akhir. Proses itu sendiri memiliki contoh seperti pengecoran, permesinan, cetak 3D, memerlukan metode yang berbeda tergantung pada material yang digunakan dan desainnya. Efisiensi biaya dan kualitas produksi dapat dipengaruhi oleh proses yang dipilih. Titik awalnya, kebutuhan pasar atau ide. Titik akhirnya adalah spesifikasi produk, lengkap dari suatu produk yang memenuhi kebutuhan atau mewujudkan ide. Suatu kebutuhan harus diidentifikasi sebelum dapat dipenuhi. Penting untuk mendefinisikan kebutuhan secara tepat, yaitu merumuskan pernyataan kebutuhan seringkali dalam bentuk sebuah perangkat yang diperlukan untuk menjalankan tugas yang dinyatakan sebagai serangkaian persyaratan desain. Produk itu sendiri disebut dengan sistem teknis. Sebuah sistem teknis terdiri dari sub-rakitan dan komponen yang disatukan sedemikian rupa untuk menjalankan tugas yang diperlukan. Perancangan dilanjutkan dengan mengembangkan konsep untuk menjalankan fungsi struktur fungsi, masing-masing prinsip kerja. Pada tahap desain konseptual ini, semua opsi pasti terbuka. Perancang mempertimbangkan konsep-konsep alternatif dan cara-cara bagaimana konsep-konsep tersebut dapat dipisahkan atau digabungkan. Tahap berikutnya, perwujudan. Mengambil konsep-konsep yang menjanjikan dan berupaya menganalisis operasinya pada tingkat pikiran. Hal ini melibatkan pengukuran komponen dan pemilihan material yang akan bekerja dengan baik dalam rentang tegangan, suhu, lingkungan yang disarankan oleh persyaratan desain. Memeriksa implikasinya terhadap kinerja dan biaya. Tahap perwujudan diakhiri dengan tata letak yang layak, kemudian diteruskan dalam tahap yang detail. Baiklah, dari ulasan-ulasan yang telah kita sampaikan tadi, maka kita akan mengetahui secara rinci bagaimana hubungan antara desain produk, material, dan prosesnya. Hubungan ketiga topik tersebut tertuang dalam suatu studi kasus atau project based on learning yang kita ambil pada proses manufaktur perakitan bodi jenis Likus pada industri karoseri. Mencakup yang pertama yaitu desain berupa kriteria dalam transportasi, sasis yang dipergunakan, regulasi yang mengatur rupa dari manufaktur itu sendiri, dan pertimbangan mengenai batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh perancang, serta material yang digunakan serta proses-prosesnya. Secara desain, desain mencakup kriteria transportasi massal yang baik. Yang pertama, transportasi publik yang baik harus mempunyai kriteria nyaman, aman, dan cepat. Sebagai pengguna jasa transportasi publik yang bersifat umum, kenyamanan akan didapat apabila moda transportasi publik dilengkapi berbagai fasilitas yang menghadirkan rasa nyaman, seperti kedap, sejuk,
hingga akses yang mudah untuk mengakses yang akan dilalui oleh calon penumpang sebelum, sesaat, dan sesudah menggunakan sarana transportasi itu. Kriteria yang kedua adalah nyaman, aman. Keamanan, penumpang menginginkan rasa aman ketika menggunakan transportasi publik itu. Agar rasa aman tercapai, sistem transportasi itu sendiri dirancang harus bersifat tertutup. Tertutup sendiri memiliki makna tidak mudahnya akses bagi pihak lain yang bukan ingin menumpangi transportasi itu. Maka perlu ada rancangan seperti sekat yang berguna untuk memisah penumpang dengan yang lain. Kriteria yang ketiga yaitu cepat. Transportasi diharapkan mempunyai ketercapaian waktu tempuh yang cepat untuk mencapai tujuan atau jurusan dari transportasi itu sendiri. Cepat sendiri tidak memiliki arti bahwa seorang pengemudi transportasi itu harus mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, melainkan dapat menempuh waktu tempuh yang tepat. Desain yang berikutnya adalah sasis yang akan dipakai. Menurut Permen Hub nomor 108 tahun 2017, trayek mobil bus besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 kg sampai 16.000 kg. Panjangnya lebih dari 9.000 mm dan tidak lebih dari 2.500 mm, serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 4,2 atau 4.200 mm atau tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan. Sasis adalah landasan atau kerangka pada bagian bawah kendaraan yang berfungsi sebagai tempat penyokong roda, sistem suspensi, permesinan, transmisi, sistem elektrikal, dan bodi kendaraan tersebut. Sasis bus besar di Indonesia yang cukup populer adalah sasis buatan Jerman, yaitu Mercedes-Benz OH. Setiap sasis memiliki spesifikasi yang berbeda serta berpengaruh pada jumlah penumpang dan beban yang akan ia angkut. Mercedes-Benz OH adalah sasis dengan mesin belakang yang memiliki kode OM 906LA Euro 3 dengan diameter 102/130 mm. Isi silinder 6.374 cc, daya maksimal 191 kW atau setara dengan 260 tenaga kuda pada putaran 2200 rpm. Torsi maksimal 950 Nm pada 1200 sampai 1600 rpm. Berat sasis dengan 5.350 kg dan mampu menahan beban maksimal sebesar 16.000 kg atau setara dengan 16 ton. Berikutnya, desain diatur oleh regulasi. Aturan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Membuat kendaraan bermotor, khususnya bus, harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut ini peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai proses manufaktur bus. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Berikutnya adalah rupa dari desain itu sendiri. Rupa yang diinginkan. Rupa adalah aspek yang sangat penting dalam desain produk. Gaya desain yang menuju seperti futuristik atau mengarah pada masa depan menunjukkan suatu produk bersifat baru atau modern. Ditandai dengan pemakaian garis-garis horizontal yang mengartikan dan memperlihatkan kecepatan, gerak, dan urgensi. Desain futuristik sendiri dapat diterapkan pada bentuk geometrik seperti garis lurus, lengkung, lingkaran, hingga bentuk unik yang tidak beraturan.
bentuk itu sendiri akan menggambarkan kecepatan dan sifat aerodinamis pada kendaraan. Rupa yang kita ambil adalah rupa dari salah satu perusahaan otobus yang cukup ternama dan terkenal di Sumatera Barat, bahkan Indonesia, yaitu perusahaan terbatas PT Anas Nasional Sejahtera, dengan tampilan model bus yang baru yaitu bodi Patriot Trafego buatan dari karoseri Morodadi Prima. Karoseri ini sendiri terkenal dengan bodinya yang kokoh dan tahan lama, dan inilah membuat PT ANS setia menggunakan bodi dari karoseri ini. Inilah gambar yang kita tampilkan, beberapa bus baru dari PT ANS yang baru saja rilis. Bentuk geometrik dipilih karena tampilan desain yang ringkas dan mudah untuk dibuat. Bentuk geometrik pada desain futuristik sendiri akan memberikan kemudahan saat melakukan proses produksi. Selanjutnya, desain mempunyai batasan-batasan dan pertimbangan. Pertimbangan desain suatu produk yang pertama yaitu dalam perancangan ini yaitu 1. Daya angkut yang lebih besar di antara kompetitor sasis bus lainnya. Yang kedua, dimensi yang lebar atau besar, panjang sasis yang lebih panjang daripada produk bus dalam antar kota antar provinsi yang telah ada. Pertimbangan yang ketiga, kriteria dalam perancangan, keamanan dan kenyamanan. Pertimbangan yang keempat yaitu aspek material. Material yang melimpah ruah, material kendaraan yang mudah dalam perawatan, serta material yang aman bagi pengemudi dan penumpang. Desain produk itu sendiri memiliki batasan. Yang pertama yaitu menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang mampu menopang beban sebesar maksimal yaitu sebesar 16.000 kg atau 16 ton. Yang kedua, pembuatan atau penggunaan kabin yang jenis tertutup serta model dari rupa kendaraan tersebut bersifat futuristik atau modern. Maka pemilihan material pada proses ini adalah bahan yang belum diproses untuk diproduksi lebih lanjut. Material merupakan perlengkapan untuk melakukan proses produksi. Pemilihan material membahas tentang bagaimana pemilihan material kerangka kendaraan, dinding, atap, kol depan belakang, bagian interior, hingga kaca kendaraan. Material yang akan dipergunakan berdasarkan analisis komparasi aspek material dengan beberapa pertimbangan dan prosesnya memiliki perbedaan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Pemilihan material sendiri mempunyai pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan untuk penggunaan kerangka. Pada kerangka, umumnya menggunakan rangka jenis hollow, sejenis galvanis, karena material besi ini memiliki kekuatan yang cukup baik dengan ketebalan yang cukup bervariasi, antara 3 mm, 5 mm, dan 7 mm, menyesuaikan dengan bagian yang akan kita pergunakan. Kemudian pelat bodi, ada beberapa pilihan diantaranya adalah pelat besi atau pelat aluminium dengan indeks ketebalan sekitar 2-3 mm. Aluminium sendiri memiliki massa yang lebih ringan daripada besi dan memiliki kelebihan yaitu bobot sebuah bus bisa berkurang sehingga memberikan dampak pada efisiensi bahan bakar bus itu sendiri dan sifat aerodinamisnya. Namun aluminium ini memiliki kelemahan yaitu harga atau biaya yang akan kita keluarkan apabila menggunakan material aluminium relatif lebih mahal dan memiliki kesulitan saat melakukannya proses pengelasan. Material yang akan dipergunakan
bisa juga yaitu besi. Besi memiliki massa yang lebih berat daripada aluminium, tetapi dari segi harga atau biaya, pelat jenis besi lebih irit serta proses pengelasan dan pemotongannya lebih gampang. Secara mayoritas, di Indonesia karoseri bus saat ini kerap menggunakan besi untuk menekan biaya produksi. Pertimbangan yang berikutnya adalah bagian kol. Bagian kol atau bagian depan dan belakang, biasanya industri karoseri memakai material serat kaca atau fiberglass yang dipadukan dengan pelat besi. Fiberglass sendiri adalah komposit yang memiliki keunggulan kuat, ringan, dan tahan lama, serta mudah untuk dibentuk saat proses produksi. Material fiberglass sendiri lebih mempercepat waktu produksi, mengurangi jumlah pekerja, dan memiliki kos atau biaya yang relatif murah serta luas atau gampang untuk dibentuk. Selanjutnya, pemilihan material pada kaca. Berdasarkan analisis komparasi aspek material kaca, maka perancang mengambil keputusan sebagai berikut. Kendaraan bus menggunakan kaca tempered glass pada bagian samping, sementara bagian depan kendaraan bus menggunakan kaca laminated glass yang lebih aman jika terkena benturan. Kedua kaca ini tidak membahayakan jika terjadinya insiden yang mengakibatkan kaca pecah, sehingga aman bagi pengemudi dan penumpang. Untuk spesifikasi tambahan, kaca dilapisi dengan lapisan Ray-Ban sebesar 40% untuk mampu menyerap panas. Analisis berikutnya yaitu analisis pada proses. Dalam proses perakitan bodi bus, yang pertama yaitu adalah preparation. Proses ini merupakan proses penting dari sebuah proses pembuatan bodi bus, di mana ketika sasis bus datang dari pemesan, maka sasis wajib diperlakukan khusus sebelum masuk ke sebuah lini proses. Karena dalam proses pembuatan bodi bus akan banyak proses pengelasan, maka beberapa komponen bawaan sasis wajib dilepas untuk menghindari adanya kontak atau terbakar atau rusak pada proses tersebut. Dan beberapa komponen elektrik lainnya. Dan sebelum masuk ke proses selanjutnya, perlu disiapkan peralatan untuk melindungi komponen-komponen yang tidak dilepas dari sasis. Contohnya roda, mesin, dan kabel-kabel elektrik. Melindunginya cukup dengan menutup dengan kain anti panas untuk menghindari percikan api dari mesin las yang dapat melukai bahan karet atau plastik. Proses perakitan rangka. Proses pembuatan rangka melalui beberapa tahapan-tahapan seperti di bawah ini. Rangka bus yang dibuat untuk dudukan semua bodi di atas sebuah sasis yang berfungsi sebagai penopang berat kendaraan, pengemudi, serta penumpang. Termasuk komponen yang dapat dikatakan bagian paling penting dari sebuah kerangka bus karena sebagai dasar dari bus itu sendiri. Bagian ini dinamakan dengan cross member. Bisa disebut juga sebagai tulang atau kerangka di bagian dasar bus. Ia lebih tepatnya terletak di bawah lantai bus. Material yang digunakan untuk membuat cross member adalah square pipe atau pipa kotak yang berbahan galvanis. Dipergunakannya pipa kotak galvanis dikarenakan material yang tahan dengan karat dengan sebagai macam ukuran yang sudah disesuaikan pada industri kerja. Proses pembuatan rangka melalui beberapa tahapan sebagai di bawah ini. Yang pertama yaitu tahap pengukuran. Pengukuran material yang sesuai sudah ditentukan di instruksi kerja. Pengukuran yang dimaksud adalah penentuan besar, dimensi, dan kapasitas. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau indeks kepercayaan. Dalam pengukuran material, ini memerlukan alat ukur meteran. Di bawah ini merupakan ukuran dan jumlah pipa kotak yang dibutuhkan untuk membuat rangka kendaraan. Proses berikutnya adalah proses pemotongan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan rangka adalah pipa kotak yang berbahan galvanis, dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan pedoman instruksi kerja. Pengukuran pipa galvanis dilakukan di mesin potong pipa sirkular.
C. Perakitan. Dari semua material yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran, kemudian masuk ke dalam tahap perakitan dengan cara menempatkan langsung di atas sasis bus. Oleh karena itu, sebelum dilakukan perakitan, sebaiknya bus dititik nolkan terlebih dahulu supaya perhitungannya tepat agar cross member yang akan disambung tidak timpang atau miring. Menitikkan nol bisa dilakukan dengan cara menggunakan jack stand dan water pass. Proses dalam perakitan ini perlu dipasang jack stand dan water pass. Jack stand adalah suatu alat pengaman yang digunakan pada kendaraan roda 4, di mana alat ini sebagai alat pembantu untuk menahan kendaraan yang sedang pada posisi terangkat. Penggunaan alat ini dilakukan saat kita mau menaikkan sasis pada waktu yang cukup lama. Peletakan alat ini harus berada 17 komponen-komponen sasis yang keras, dan pastikan jack stand berada pada kondisi tanah yang keras untuk menjaga keamanan. Selanjutnya, persiapan material. Persiapan material hal ini dilakukan untuk mempersiapkan apa saja yang akan digunakan dan alat apa saja yang akan dipakai untuk proses pengerjaan. Material yang digunakan tentu saja pipa kotak galvanis yang telah dipotong sesuai dengan ukuran. Perakitan pipa pada sasis dilakukan dengan merangkai rangka satu persatu langsung di atas sasis dengan memasang klem terlebih dahulu agar pipa yang terpasang tidak bergeser dari sasis. Setelah semua pipa terpasang, kemudian dilakukan pengelasan titik atau tack welding terlebih dahulu agar proses pengelasan selanjutnya menjadi lebih mudah. Selanjutnya, dilakukan proses pengelasan keseluruhan agar tersambung dengan kuat. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengelasan. Kegiatan ini berisi tentang kegiatan proses pengelasan pada rangka bus. Komponen-komponen pipa hollow, penyusun rangka yang telah dirakit kemudian disatukan melalui proses pengelasan. Proses pengelasan adalah penyambungan dengan pemanasan lokal dengan kecepatan yang relatif singkat dan cepat. Pengelasan pada proses perakitan rangka bus menggunakan metode las GMAW. Pengelasan GMAW atau gas metal arc welding yaitu pengelasan yang menggunakan shielding gas yang berfungsi sebagai pelindung logam saat proses pengelasan berlangsung agar tidak terkontaminasi dari udara lingkungan sekitar logam melasan. Karena logam melasan sangat rentan terhadap difusi hidrogen yang mengakibatkan porosity. Pengelasan GMAW menggunakan las karbon dioksida. Pengelasan MIG adalah teknik pengelasan serbaguna yang cocok untuk komponen lembaran tipis dan tebal. Sebuah busur yang terbentuk antara ujung elektroda kawat dan benda kerja. Keduanya melebur untuk membentuk daerah las. MIG banyak dipergunakan di sebagian besar sektor industri karena fleksibilitas dan laju deposisi. Penggunaan las MIG, metal aktif gas, dalam berbagai pengelasan memiliki beberapa kelebihan. Berikut adalah keuntungan las ini. Yang pertama yaitu sangat efisien dan proses pengerjaan yang cukup cepat. Dapat digunakan untuk semua pengelasan. Memiliki angka deposisi yang lebih tinggi dibandingkan SMAW, serta membutuhkan kemampuan operator yang cukup baik. Proses pengelasan ini sangat cocok pada pekerjaan konstruksi, membutuhkan sedikit pembersihan sehingga tidak menghasilkan banyak slag atau terak. Baiklah, itulah analisis serta hubungan-hubungan antar desain, material, dan proses pada perakitan kerangka bodi bus di industri karoseri. Dari penjelasan-penjelasan itu, maka kita dapat tarik kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan dari hubungan desain, material, dan proses. Desain, material, dan proses memiliki kaitan yang cukup erat dalam penciptaan suatu objek atau produk. Sebelum seorang perancang ingin menciptakan suatu produk, maka produk itu harus didesain sedemikian rupa, meliputi aspek dan pertimbangan yang matang agar produk yang diciptakan mampu bersaing di pasar. Produk yang diciptakan itu juga dapat kesesuaian dengan aspek-aspek atau batasan-batasan produk, yaitu kriteria kenyamanan dan keamanan.
Jika produk yang memiliki desain yang lebih baik, maka pemilihan dan penggunaan material juga tetap tepat guna, serta proses pada pembuatan suatu produk lebih ergonomis dan efisien. Produk yang diharapkan bukanlah sekadar produk murahan, namun produk yang tercipta hendaknya produk yang memiliki usia relatif awet dan juga terjangkau oleh kalangan otoritas yang akan menggunakan produk tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dan terangkan serta presentasikan pada kesempatan kali ini. Apabila penyampaian presentasi ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.